kuliah S1 di UPR ya, bahasa Inggris, lulus tahun 2000. Kemudian mulai pekerjaan honorer di SMA Negeri 2 Palangkaraya selama 6 bulan. Kemudian di SMA Garuda selama 3 tahun sebagai guru bantu. Kemudian di SMA Negeri 2 Palangkaraya sebagai CPNS tahun 2006 ya, kemudian sampai 2014. Jadi nanti setelah disampaikan Pak Doni kita agak paham ya, dan kita terapkan di proses belajar mengajar. Silakan Pak Doni. Mungkin saya ini estetik kali. Kalau benar-benar guru yang estetik bisa kita buat. Siapa nih? Nina kan? Gimana? Sakit juga ya? Jangan lupa saya ada semua mereka yang syukur yang diberi waktu dan kesempatan bagi kita untuk bisa berkumpul dalam momen berbagi ilmu. Perlu saya tekankan bahwa saya di sini bukan sebagai seperti kata ini, bukan sebagai atau apa namanya narasumber. Mungkin yang panas narasumber itu saya asesor, apalagi ada materi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin mengingatkan ya, katanya berasal dari different ini perbedaan, jadi kita bisa mengambilkan atau artikan sebagai membeda-bedakan karakteristik siswa seperti itu. Saya ingin refleksi, kita mengikuti refleksi, mengingat bersama-sama. Sebelum kita melangkah ke selanjutnya, kita sejenak memperhatikan pertanyaan-pertanyaan seperti pada slide kepada diri kita sendiri. 1-2 menit kita lihat pertanyaan-pertanyaan di situ. Bagaimana gaya belajar mereka, apa minat mereka, siapa mereka, latar belakang dan seterusnya. Bagaimana saya, yang terpenting juga salah satunya, bagaimana saya bisa menggunakan informasi tentang minat, siapa dan profil belajar murid saya untuk membantu saya merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Seperti itu. Begitu banyak keragaman ini, ya. Keberagaman murid itu dapat berupa mulai dari latar belakang keluarga, kesulitan memahami bahasa dan lain sebagainya dan seterusnya, seperti itu. Jadi kita di posisi murid itu membutuhkan, dia punya kebutuhan belajar yang sangat beragam, di mana nanti kita akan lihat kebutuhan belajar itu. Kemudian juga kita ilustrasikan sebelum kita mendefinisikan bersama. Mulai kemarin kita sudah bicara tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita mulai dari maknanya dulu. Pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Kita lihat di sini sebuah ilustrasi, ya. Ini refleksi juga mengingatkan kita pembelajaran berdiferensiasi itu penerapannya seperti apa. Mudah-mudahan bisa terlihat di sana. Saya singkat saja membacakannya. Sebuah kasus tentang seorang guru punya 32 siswa, kemudian dikasih soal dan beberapa siswa itu ada yang selesai lebih cepat, kemudian yang lain masih menyelesaikan, yang sebagian sudah selesai sekitar 2-3 orang. Dulu pemahaman saya berdiferensiasi itu ketika ada yang lebih unggul mungkin dari segi kognitifnya. Saya pikir diferensiasi itu, ini saya kasih soal lebih banyak agar dia mungkin lebih cepat maju dan seterusnya. Artinya saya dulu berpikir yang pintar perlu dikasih banyak soal, kemudian yang biasa mungkin dibedakan, mungkin akan kita kasih soal yang lebih low tingkat kesulitan. Saya pikir seperti itu. Terus setelah itu ternyata makna pembelajaran berdiferensiasi itu tidak seperti itu.
Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah upaya atau ikhtiar kita mengakomodir kebutuhan murid yang beragam. Sudah dijelaskan panjang lebar juga oleh Bu Neng tadi, cukup detail, dan saya ingin sedikit mengomentari mengenai mau Bu Neng sebut level 1, 2, 3 dan sebagainya. Saya pikir itu cukup bagus juga. Kita mengakomodir, bahkan boleh dibilang kita tidak perlu sebenarnya, bukan tidak perlu. Ketika saya masuk ke dalam kelas, kita sudah beranggapan bahwa mereka ini beragam. Jadi kalau saya pribadi yang saya tangkap biasanya saya supaya kinestetik, auditor dan sebagainya bisa menangkap seperti itu ya. Namun yang ingin saya sampaikan di sini, sebelum pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru haruslah memetakan. Pemetaan itu kita kita persempit menjadi 3 bagian berdasarkan 3 hal ya: kesiapan belajar, minat belajar, dan profil atau gaya belajar. Kita beruntung ada DK yang sudah melakukan pemetaan pada profil atau gaya belajar tadi, sehingga kita tidak comot dari DK ini kan sudah mereka melakukan klasifikasi kinestetik dan seterusnya. Yang kemudian minat ini adalah 3 bagian penting mendiferensiasikan anak-anak seperti itu. Nah, hari ini mungkin saya akan lebih penekanannya kepada kesiapan belajar, karena kalau profil gaya belajar murid itu sudah lebih dari cukup dijelaskan Bu Nen. Kalau minat belajar itu salah satu upayanya kita bisa sama kuesioner juga untuk mengklasifikasikannya, bisa wawancara, kuesioner dan seterusnya. 3 hal ini memang penting, tapi sudah 2 dan 3 itu saya pikir sudah. 3 ini saya ingatkan kembali, 3 ini seperti ini. Ya, ini sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pemetaan sepertinya wajib ya Bu Mia. Pemetaan itu wajib ya sebelum kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sepertinya. Oke. Salah satu upaya dalam menerapkannya seperti yang sudah dipaparkan teman-teman. 3 hal ini adalah dasar untuk melakukan pemetaan: kesiapan belajar, minat belajar, dan profil. Seperti itu. Kesiapan, minat, profil atau gaya belajar sudah. Kalau kesiapan itu dia sudah punya dasar atau belum? Seperti itu. Seperti saya bilang tadi, mungkin sebelum saya mengajarkan dia membuat sebuah teks, tentu saya harus memantapkan pengenalan kata per kata sampai menjadi kalimat dulu, baru saya maju ke tahap selanjutnya seperti itu. Nah, konten ya, kalau dalam bahasa Inggris sebelum saya mengajarkan sebuah teks, saya harus pastikan dia, kalau saya mengajarkan naratif teks, saya harus pastikan dia sudah belajar past tense. Karena dasarnya di situ seperti itu yang dimaksud kesiapan. Jadi tidak bisa saya datang ke sekolah kelas langsung sajikan saya sebuah teks, langsung saya suruh mereka menganalisa teks naratif itu sebelum saya melakukan sebelum saya memberi materi past tense, karena memang dasar dari sebuah teks naratif itu seperti itu. Nah, ini kesiapan. Seperti saya bilang tadi, ada kesiapan, ada profil, ada juga ya minat. Sebelum mulai pengalaman belajar, guru mendiagnosa kesiapan belajar murid, menentukan konten-konten apa saja. Jadi konten, bahasanya sekarang konten dulu materi, sering kita sebut ini sama aja. Jadi tentu kalau kita ingin menyajikan sebuah pembelajaran pada suatu hari, jadi kita harus menentukan konten apa aja yang cocok. Konten ini nanti jadi kesiapan bukan berarti tentang secerdas apa anak ini, tetapi tentang apakah pengetahuan yang akan saya ajarkan hari ini dia sudah punya dasar atau belum, seperti itu. Seperti saya bilang tadi, mungkin sebelum saya menyuruh mengajarkan dia membuat sebuah teks, tentu saya harus memantapkan pengenalan kata per kata sampai menjadi kalimat dulu, baru saya maju ke.
Nah, konten ini perlu kembali kepada kesiapan belajar. Ini contoh. Oh ini ya. Oh iya, di kreatif saya bingung juga. Saya lagi menjelaskannya materi saya ketika saya ingin mereka paham tentang teks naratif. Saya akan seperti biasa dulu sering saya share linknya. Jadi anak-anak yang suka penjelasan lewat video akan saya kasih video dan link videonya. Biar PP itu kepanjangan soalnya linknya, jadi saya tidak nge-print juga. Jadi itu untuk yang visual. Artinya bisa saja dalam waktu yang bersamaan dengan 3 perilaku yang berbeda tergantung gaya belajar anak dengan satu materi. Jadi misalnya kalau video aja ada anak dengan gaya kinetik kita jelaskan sebagainya. Jadi dalam waktu yang bersamaan kita dituntut menjadi 3 pribadi ya. Di yang dibagi tadi kita ada mengetahui kepada siswa yang memiliki pemahaman dibagi-bagi sudah ya. Ada yang cukup paham, kemudian dipaham, dan ini tidak paham dan lain-lain. Itu kan kita memerlukan tes. Pertanyaannya, apa tes yang kita gunakan? Apakah itu tes diagnostik tadi? Nah, pertanyaan berikutnya, kapan kita melakukan tes diagnostik tersebut? Apakah setiap kali kita ngajar, kita harus kasih tes? Atau sebelum kita ngajar? Karena kalau kita ngajar, kapan kita waktu kita untuk menganalisis tadi, siswa ini masuk di kategori ini, kategori ini, kategori ini? Atau memang hanya bisa, misalkan ada satu bab, berarti di bab awal saja kita melakukan diagnostik, kemudian di berikutnya tidak perlu lagi. Nanti kalau masuk bab baru lagi melakukan diagnostik. Atau memang setiap kita ngajar, kita melakukan asesmen diagnostik tadi. Karena saya lihat di sini kan sudah ada pembagiannya kan, siswa yang kategori-kategorinya. Tentu kan kalau seperti ini berarti asumsinya diagnostiknya itu sebelum mengajar. Nah, itu pemahaman saya karena saya belum terlalu paham mengenai hal ini, khususnya mengenai asesmen diagnostik tadi, kemudian kapan kita melakukannya, harus setiap kita ngajar atau seperti apa. Mungkin itu perbedaannya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Tiap KGMA bahasanya lagi-lagi K13. Jadi ada kompetensi dasar tentang naratif teks misalnya, tentang sebuah teks. Tentu formatifnya sebelum KD dimulai, seperti itu. Tetapi formatif ini bagi sebagian guru tidak masalah, dia awal 1 semester juga tidak apa-apa. Karena lebih kurang sama yang saya ketahui sih, sama seperti pretest itu. Paling tidak guru itu ada bahan di kepalanya, anak ini bahasa Inggrisnya sudah level mana, bahkan level 1, level 2, level 3. Yang jelas bisa diagnostik itu tentu saja di awal tergantung kebutuhan kita. Awal setiap KD juga bagus. Dulu pernah dibahas. Detik itu saya sedikit paham, tapi sekarang lupa lagi gimana. Jadi mungkin nanti bisa Pak Joni menjelaskan ulang. Maksud saya gini Pak, kita kan setelah melaksanakan asesmen diagnostik, kita menemukan anak-anak dengan kemampuan yang berbeda. Saya tidak membahas tentang gaya belajar. Karena kalau gaya belajar, sepertinya di yang di print out Pak Joni tadi sudah jelas, saya baca, saya mengerti. Nah, yang jadi pertanyaan begini Pak, kalau di matematika, misalnya setelah asesmen itu saya menemukan anak dengan kemampuan aljabar yang sudah baik, cukup baik, dan kurang baik. Itu pada saat saya mengajar di kelas, bagaimana supaya saya bisa melayani kebutuhan, memfasilitasi kebutuhan mereka bertiga ini antara aljabar yang baik, cukup baik, dan kurang baik. Saya tidak bilang bahwa aljabarnya hebat, enggak, karena sepertinya kok terlalu tinggi gitu Pak. Artinya kan mereka memiliki 3 kemampuan yang 3 tingkat kemampuan yang berbeda. Nah, menurut karena ini Pak Joni mungkin lebih pakar sekali, jadi saya benar-benar meminta Pak, kalau bagaimana strategi kita saat mengajar untuk memfasilitasi anak dengan 3 kemampuan yang berbeda seperti itu tadi. Saat ngajarnya ya Pak ya, oke, kiranya itu Pak, terima kasih. Yang saya tahu itu begini Bu, ini salah satu ya. Kayaknya yang seperti dikatakan ini, skenario strategi itu penting banget.
Di sini dalam pembelajaran berdiferensiasi itu salah satu strategi yang saya tahu ya, yang tidak bisa kita tinggalkan. Strategi itu sebenarnya pilihan, tapi yang saya tahu yang tidak boleh tinggalkan itu tutor sebaya itu. Jadi nanti kita memang terpaksa harus mendesain. Dia tutor sebaya itu berkelompok nanti yang high ini akan membantu anak-anak yang di bawah dia. Cuman kata teman saya, risikonya memang anak yang high ini dia akan jadi bosan. Ini lagi-lagi terkait, kalau saya sih ya, tutor sebaya itu sangat penting. Jadi mereka inilah nanti kita bagi berkelompok agar mereka ini nanti bisa membimbing yang lain seperti itu. Tapi mekanisme skenario tutor sebaya yang lebih pas diterapkan itu kalau. Nah, yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi itu untuk memenuhi kebutuhan siswa. Lalu ada 3 strateginya. Strategi utama, diferensiasi konten. Itu kita memberikan pilihan Bapak Ibu murid. Saya kasih contoh, saya materinya pidato. Saya mau diferensiasi konten, saya siapkan beberapa pilihan. Pidato ini ada yang video, ada yang teks. Nah, tadi Pak Taufan saya jelasin sedikit ya masalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu kalau di administrasinya ini kita lihat itu pasti di setiap TP pasti ada asesmen diagnostiknya dulu sebelum memulai TP baru. Nah, ini minimal di CP minimal paling ini jauhnya kalau. Tapi yang ini di setiap TP pasti ada asesmen diagnostik. Kapan dilakukan? Dilakukan itu bisa setelah ataupun mau malam-malam share link kan lewat link aja itu Bapak Ibu kalau untuk asesmen diagnostik. Nggak mesti harus di jam belajar gitu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin itu dulu Pak Joni, dan saya mengingatkan sudah 14.30. Terima kasih semuanya. Ini saya menambahkan sedikit lagi ya. Perlu mengingatkan lagi karena tadi disinggung sebagai berterima kasih SMA 6 ya. Jadi saya mengingatkan kembali kebijakan kementerian kita yang dari pusat sana Pak Nadiem ya. Kita ini sebagai penggerak dan wajib melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi dan pemanfaatan PNM. Nah, kita sebagai guru ini adalah profesi profesional. Nah, profesional itu jangan sampai kita malah praktek. Nah, untuk kita mau praktek, kita tahu harus bagaimana pembelajaran itu. Dan sudah disiapkan itu. Itu tolong dipelajari yang mengenai naskah ada di pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian penerapan untuk SMA ada contohnya yang di SMA kalian. Di situ ada 2 mata pelajaran, ekonomi dan biologi. Ya, sudah contoh FPP-nya ada, pelaksananya gimana. Lalu ada evaluasinya juga sudah di 3 kota itu. Jadi ada sudah model refleksi dan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mengingatkan itu waktu kami yang lomba karya di BGP ada fasilitator satu yang dari Pangkalan Pak Supaini ya, mungkin Bu Katni kenal ya. Beliau itu selalu menekankan jangan sampai guru apalagi sekolah keras malpraktek dalam pelaksanaan pembelajaran ini ya. Dan harus kalau dia katanya mempelajari itu kemudian dia sudah tua hampir pensiun gitu, tapi sudah berulang kali mempelajari. Kalau orang Muslim kata Al-Quran itu sudah berkali-kali kan. Dan itu pun merasa ada sesuatu hal baru yang dia dapatkan. Jadi kita sebagai sekolah penggerak perlu link yang materi yang saya sampaikan yang untuk bahan bacaan itu betul-betul dibaca semuanya paling tidak 1 atau 2 kali supaya kita bisa menangkap gambaran. Saya mungkin baru 1 kali baca itu dan ya adalah gambarannya yang bisa saya pahami dari mengenai pembelajaran diferensiasi. Jadi supaya kita tidak salah dan tidak nabrak-nabrak gitu. Paling tidak kita bisa memahaminya dan mengarahkan diri kita. Nah, kemudian lagi mengenai materi yang sudah sampai Pak Joni itu ada contoh RPP-nya memang pesannya kemarin supaya kita bisa mungkin kita sepakati nanti apakah kita nanti untuk lomba karya itu semua guru saja mencoba melaksanakan ini di awal Mei itu ya 1 minggu ya dengan topiknya masing-masing sesuai jadwal itu ya. Kita coba semuanya ya semampu kita melaksanakan pembelajaran. Iya. Bukan hanya di atas kertas, tapi memang kita laksanakan di kelas. Nah itu nanti kita repliskan dalam kegiatan lomba karyanya. Itu harapannya nanti mungkin juga dari kepala sekolah bisa mengarahkan ini terkait kegiatan on dan in yang kedua. Biar semangat itu si apa namanya itu apa istilahnya itu yang pernah kita jelaskan dari Umpar itu. Apa guru fisikanya lalu siapa lagi ya waktu itu? Ada pernah juga dari program dari Umpar itu guru muda, jadi teman-teman kan bahkan dari Umpar itu ada menyaksikan 1 guru yang mengajar seperti itu. Mungkin itu dari kami.
izin ya, sebentar saja. Hanya menguatkan kita saja. Tadi dari awal ketika mendengar pertanyaan Bapak Ibu, sebenarnya apa sih yang akan saya lakukan di kelas nanti dengan RPP berdiferensiasi ini? Dengan adanya data bahwa siswa memiliki gaya belajar yang berbeda tadi. Intinya sebenarnya itu ya, persoalan itu gimana saya ngajar dengan 32 kepala, otak dan mulut, hidung ini berbeda-beda ya kan? Intinya sebenarnya itu. Nah, sederhananya begini, ketika masuk ke kelas, kita sudah punya data yang seperti punya Bu Neng tadi. Berarti kita mengelompokkan. Jadi kita masuk kelas, kita sudah punya skenario yang dibilang Pak Joni untuk membuat kegiatan berjenjang. Berjenjang itu apa? Kan tadi misalnya ada tiga kelompok anak di awal, bukan tes IQ loh itu, kesiapan belajar anak. Kesiapan belajar anak itu yang bagaimana? Apakah anak itu siap menerima apa yang akan kita sampaikan, hal baru yang akan kita sampaikan itu? Nyambung nggak dengan anak? Itu yang kesiapan. Kita masuk ke kelas diferensiasi itu, apakah kita masuk itu bisa memenuhi kebutuhan belajar? Itu sebenarnya intinya. Nah sekarang ketika kita tahu di kelas itu, oh banyak ininya, gimana caranya? Ada yang cepat mengerti, ada yang enggak kan tadi? Ada yang harus pakai video, ada yang pakai ini. Itulah namanya kegiatan berjenjang. Kedua, menggunakan tutor sebaya. Betul itu. Bisa digabung jadi satu, bisa. Anak yang kita anggap bahwa dia sangat nyambung tadi, ketika kita masuk ke kelas cepat nyambung tanpa harus didikte bla 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 bla, kita jadikan dia sebagai tutor dalam kelompoknya. Jadi bikin kelompok, makanya di kelas kan ada kelompok, kita biasakan di kelas ada diskusi. Bagus itu, tapi diskusi kalau saya tidak suka kalau diskusi sampai 5 satu kelompok, karena pasti akan ada yang jadi penonton saja. 3 sampai 4 boleh kemampuan anak. Dia kan punya minat bakat kan, tapi saya tidak menyuruh. Jadi itulah salah satu tugas kita guru, mengeksplor potensi anak. Kita cuma kasih tema, kasih media boleh. Mungkin anak nggak punya kertas ini. Silakan kalian berkarya. Nah, terima kasih, kami tak akan berhasil tanpamu guru, Ibu Aperiana. Terima kasih Bu Kami dan Ibu Aperiana, kami tak akan berhasil tanpamu guru. Nah, gambarnya beda-beda. Ada anak di sini. Bapak Ibu jangan takut, diferensiasi ya begini-begini gitu. Kita bisa memenuhi kebutuhan anak di kelas. Lalu kan ada anak tuh yang di kelas berapa. Kita tidak boleh menjudge anak itu memang dasar kokon anak itu. Sekarang tidak boleh. Karena kita tidak tahu anak itu sedang menghadapi apa. Pendekatan. Nah, caranya gimana tadi? Bikinkan kelompok. Kita pendekatan. Kamu suka yang mana? Nggak bisa, saya pernah gak nama 5 itu, saya pernah di kelasnya. Ibu saya nggak bisa melukis, ibu saya nggak bisa mau kata-kata. Terus siapa kamu yang bisa? Nggak bisa, saya sukanya ngotak-ngatik video aja. Ya sudah silakan, tidak boleh dihalang-halangi. Jadi sekarang Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar, guru tidak boleh membuat patok satu tugas tertentu harus ini. Ada nanti di PMM, ada di modul ada. Misalnya tadi Bu Erlita menjawab podcast itu tadi salah terus. Nah, ada pertanyaan kan tadi harus memaksa anak kalau mengumpul tugas lambat dari 10 menit nilai dikurang 10. Boleh nggak itu tadi? Nah, itu contohnya begitu pendekatan. Oke. Nanti kita belajar. Pada intinya tadi kita sudah memahami, khususnya saya mulai kebuka pemikirannya tentang diferensiasi tadi. Kata kuncinya kan ke kurikulum merdeka, artinya merdeka siswanya tadi untuk belajar dengan konten yang seperti apa, proses seperti apa maupun produk yang seperti apa. Cuma yang kemudian step setelah itu kan adalah asesmennya, penilaiannya. Nah yang saya masih bingung itu adalah contoh tugas Pak Glory tadi itu pidato. Siswa ada yang mengirim video, siswa ada yang mengirim berupa yang ketiga, lalu siswa ada yang cuma mengirim dalam bentuk tulisan.
Nah, sedangkan kita itu biasanya idealnya kan di dalam RPP juga biasanya ada rubrik penilaian. Sedangkan rubrik penilaian itu biasanya bunyinya apabila siswa mampu menyampaikan secara langsung maka nilainya adalah poinnya 10. Apabila siswa hanya mampu misalnya tulis angan maka akan seperti itu nilainya. Nah, itu kan kita bicara lagi kembali ke dimensi pengetahuan yang siswa sudah capai. Apakah hanya di faktualnya saja, ataukah sudah di konseptualnya, proseduralnya maupun metakognitifnya. Itu yang sebenarnya saya bingung. Apakah kita harus dorong ini siswa supaya mampu dengan gaya belajarnya tadi, sehingga siswa juga mampu menimbulkan kepercayaan diri. Kalau kita stuck sampai di situ saja kan, apakah kita tidak mengembangkan bakat siswa itu tadi? Makanya kembali ke asesmennya tadi, akhirnya kan kita bingung nilai. Karena tugasnya tadi ada yang video, ada yang ketiga, ada yang hanya berupa tulisan saja. Nah itu yang sebenarnya saya masih belum mengerti bagaimana untuk nanti kita memberikan penilaiannya. Mungkin itu aja sederhana. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan memberikan saya. Ya, terima kasih Pak Joni. Ya, materi ini merupakan materi yang luar biasa. Kalau bagi saya jujur saja, ini saya mendengar istilah pembelajar berdiferensiasi ini baru hari ini. Ya, sebelumnya saya nggak pernah tahu ini kan. Jadi saya terima kasih atas informasi-informasi yang disampaikan Pak Joni. Sini ada Pak Glory, ada Bu siapa tadi Bu Katmi ya. Jadi mungkin saya bisa dengar juga dengan Bu Umi juga yang semuanya sudah belajar banyak tentang kurikulum merdeka. Karena sebelumnya saya tidak kenal kurikulum merdeka. Mungkin kurikulum apa namanya yang sebelumnya ya kurang. Ya kita semua tahu. Memang dari kurikulum nama ini saya sudah luar biasa. Merdeka untuk gurunya, merdeka untuk peserta didiknya. Ya, jadi sebenarnya satu hal utama yang perlu ingin saya sampaikan bahwa karena ini sesuatu yang baru, ya maaf, saya jujur kalau saya video mungkin saya mengatakan saya paham, barangkali saya katakan demikian, tapi belum tentu paham dalam konteks yang sebenarnya. Nah ini kan, jadi ya mungkin saja tadi Bapak Ibu yang lain sudah bicara tentang hal ini dan merasa bahwa itu sudah pasti sesuai dalam konteksnya, tapi menurut saya berpikir secara jujur saja. Dan sesuatu yang baru itu tidak mudah untuk kita memahami apa sebenarnya dimaksudkan oleh penggagas kurikulum itu sendiri. Kan intinya di sana sebenarnya apa yang dimaksud oleh si penggagasnya itu sebenarnya dasar kebenaran yang menjadi patokan kita. Jadi tidak berdasarkan pikiran kita masing-masing. Kan begitu. Kalau cara berpikir saya seperti itu. Yang menggagasnya siapa? Menurut si penggagas bagaimana? Dan itu sebenarnya. Ya kita bisa saja menurut pandangan saya begini, pandangan yang lain begini, dan yang menurut si penggagas seperti apa. Nah hal yang menurut saya hal yang terpenting di sini ada semacam real activity, kegiatan real yang sebagai contoh seperti ini contohnya. Seharusnya dalam kegiatan seperti ini ada contoh semacam video pembelajaran berdasarkan setiap mata pelajaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Itu sebagai contoh sebenarnya. Untuk bahasa Inggris seperti apa contohnya? Untuk matematika seperti apa? Untuk bahasa Indonesia seperti apa? Karena yang namanya kegiatan belajar itu kan ada tujuan pembelajarannya. Oke, kita menggunakan pembelajaran diferensiasi ya. Artinya tetap produk itu harus tidak lepas dari tujuan pembelajaran. Itu yang harus kata kunci juga yang harus kita pahami. Ini kita takut nanti produknya terkesan diferensiasi berbeda, tapi tidak sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Sebenarnya sana bagaimana punya pembelajaran itu ada tujuannya. Nah ini yang perlu kita, saya kira finalnya nanti kita usulkan itu bahwa
setiap mata pelajaran itu ada contoh video pembelajarannya Pak. Itu usul dari saya. Bahasa Inggris mana contohnya? Dengan tema ini diferensiasi itu seperti apa contohnya? Produknya contohnya seperti apa? Jadi kita tidak meraba-raba. Ini masukan ya, masukan dari saya. Sehingga nanti produknya jangan-jangan produknya tidak mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah ini salah satu catatan. Setelah itu tadi juga ada saya menangkap ada perbedaan pandangan dari pemerintah, artinya diferensiasi